Baiklah, selamat berjumpa pada rekan-rekan mahasiswa. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang teknik akuntansi sektor publik. Secara umum, teknik akuntansi ada 3 menurut Muhammad Fadli Assegaf ya. Jadi yang pertama, pengakuan meliputi proses pengidentifikasian dengan memastikan bahwa suatu transaksi atau kejadian apakah merupakan kejadian ekonomi. Pengakuan juga meliputi pengidentifikasian apakah suatu transaksi kejadian ekonomi sudah bisa diakui atau belum berdasarkan kriteria tertentu yang berlandaskan pada asumsi basis akuntansi yang digunakan. Yang kedua, menyangkut pengukuran, yaitu apakah kejadian ekonomi tersebut dapat diukur dengan ukuran moneter ya, apakah rupiah, apakah dolar ya, atau nilai uang, dan jika tidak maka transaksi tersebut tidak akan dicatat ya. Jadi kalau merupakan transaksi perjanjian jual beli yang belum pasti bisa diangkakan dalam bentuk uang, belum bisa kita catat. Pengungkapan meliputi pencatatan jurnal hingga penyusunan laporan keuangan. Ini proses yang ketiga ya. Jadi ada 3 teknik akuntansi ya. Yang pertama ada pengakuan, yang kedua ada pengukuran, ukurannya adalah rupiah atau uang. Kemudian pengungkapan dalam bentuk laporan ataupun dalam bentuk jurnal, buku kas ya, atau kalau periode pertama pembukuan ya. Nah, itulah yang harus saudara mulai kenal di dalam teknik akuntansi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam keuangan ya. Kemudian pengukuran juga pos-pos terkait pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis atau sebesar nilai wajarnya. Aset dicatat sebesar pengeluaran atau penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tertentu ya. Kemudian kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban tersebut atau nilai nominal. Pengukuran pos-pos laporan keuangan pemerintah menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversi terlebih dahulu dan kemudian dinyatakan dalam mata uang rupiah. Dan kita lanjutkan dengan basis akuntansi. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Pemerintah ya, diwajibkan menerapkan basis akuntansi akrual secara penuh atas pengakuan dan pengukuran pendapatan dari belanja negara paling lambat tahun anggaran 2008. Jadi 2004 sudah diundangkan, tapi paling lambat pada saat itu semua struktur instansi pemerintah sudah semuanya melakukan basis akuntansi akrual paling lambat tahun 2008. Berarti sekarang sudah 2020 semua sudah berbasis akrual. Sedangkan basis akuntansi yang sekarang ini diterapkan oleh pemerintah dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah, jadi dengan kerangka konseptual akuntansi pemerintah dalam standar akuntansi pemerintah adalah dual basis. Yang dimaksudkan dual basis adalah pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran menggunakan basis kas
Sedangkan untuk pengakuan aktiva kewajiban ekuitas dalam neraca menggunakan basis akrual. Ya. Jadi kedua jenis akuntansi ini tetap terlihat di dalam sistem laporan pemerintah. Nah, kemudian basis akuntansi, pengakuan dapat disimpulkan sebagai penentuan kapan suatu transaksi dicatat. Oleh karena itu, dalam penentuan tersebut digunakan berbagai basis atau dasar akuntansi. Basis akuntansi adalah himpunan dari standar-standar akuntansi yang menetapkan kapan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lainnya harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Secara umum, basis akuntansi terbagi atas dua jenis, yaitu basis kas dan basis akrual. Akan tetapi basis akuntansi pada organisasi sektor publik, khususnya pemerintah, meliputi basis kas modifikasi, basis kas menuju akrual, dan basis kas akrual. Jadi kalau kita tilik dari sejarah atau historisnya, sebenarnya kita sudah melewati beberapa proses. Ya. Pertama kita pakai basis kas, ya. Kemudian baru basis kas modifikasi sesuai dengan produk perundang-undangan dan perkembangan zaman, ya. Karena basis kas itu kalau kita hanya bergerak berdasarkan kas yang ada, tentu pemerintah tidak mampu mencapai pencapaian-pencapaian yang akan direncanakan yang belum tentu akan secara realisasi menghasilkan kas, ya. Karena banyak perencanaan-perencanaan itu yang direncanakan berbasis akrual itu tidak tercapai. Tetapi kalau kita paksakan memakai basis kas, berarti kita hanya bisa merencanakan sesuai apa yang diprediksi secara kas akan tercapai. Tentu tidak memberikan ruang untuk perencanaan-perencanaan, modifikasi dan inovasi, karena dalam kesempatan sekarang ini semua prospek akan bisa dicapai berdasarkan prediksi-prediksi keuangan yang sudah dilakukan secara mutakhir dan profesional oleh para pakar keuangan atau ahli bidang keuangan dalam merencanakan perencanaan pembangunan daerah maupun perencanaan pembangunan negara. Sehingga sektor-sektor yang berpotensi menghasilkan uang bisa diprediksi secara tepat dengan bantuan teknologi dan data informasi yang sudah diperoleh dari laporan-laporan sebelumnya dan data potensi anggaran yang akan diperoleh oleh sebuah perencanaan keuangan. Apa yang Anda pahami tentang basis kas? Ya. Apa yang kita bisa pahami tentang basis kas? Kita lanjutkan. Basis kas hanya mengakui arus kas masuk dan kas keluar. Basis kas menetapkan pengakuan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan kas. Basis kas banyak digunakan pada era reformasi. Jadi pada era reformasi basis kas banyak digunakan, hanya fokus pada perhitungan anggaran negara yang mana dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas. Bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima dan belanja. Transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan. Keunggulan basis kas adalah mencerminkan pengeluaran yang aktual, real, objektif. Akan tetapi dengan basis kas, tidak efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan, program dan aktivitas tidak dapat diukur secara baik. Ya. Oleh karena itu muncul basis kas modifikasi, di mana organisasi tidak hanya mengakui kas saja, akan tetapi juga aset dan utang yang timbul. Karena kalau di dalam sistem pembukuan, aset dan utang itu adalah peluang untuk meningkatkan kapasitas pendapatan sebuah usaha ataupun pemerintah. Ya. Jadi
sehingga utang atau komitmen atau perjanjian kerja itu adalah peluang-peluang untuk mendapatkan peningkatan di dalam perencanaan keuangan ya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan contoh ya di basis kas ya. Jadi akuntansi kas, metode pencatatan akuntansi di mana semua transaksi yang dicatat besarnya nominal yang diterima mencerminkan pengeluaran aktual, real dan objektif. Misalnya saya berikan contoh di sini, pemerintah daerah membayar sewa gedung atau satu organisasi membayar sewa gedung sebesar 30 juta. Berarti pada saat itu kas ya atau pembukuan di kas itu berada di posisi kredit ya. Jadi untuk 3 bulan sewa tanggal ya, maka pembukuannya adalah beban sewa ya, itu ada di kalau di beban sewa itu yang menerima akan mencatatkan di debit, sedangkan di kita kasnya di pemerintah daerah yang membayar itu akan berada di kredit. Artinya mengurangi kas daripada pemerintah daerah atau bendahara keuangan. Contoh lain, Pemda menerima sewa aset berupa tanah sebesar 50 juta selama 3 bulan, terima tanggal 1 Juni 2016, maka pencatatannya di kas akan bertambah. Jadi pendapatannya bertambah gitu ya. Dan kemudian jasa yang diterima dalam bentuk gedung gitu ya juga tercatat bertambah. Kita punya gedung untuk bisa kita gunakan selama 3 bulan ya. Jadi di debit, jadi di buku di buku besar inventaris itu di debitnya akan kita punya jasa gedung ya. Nah, dalam penulisan buku kas dapat kita bisa lihat seperti ini. Ya. Jadi misalnya kita anggap bahwa pendapatan sewa tanah itu duluan kita peroleh ya. Maka pendapatan sewa tanah kita sudah mendapatkan atau Pemda mendapatkan 50 juta. Kemudian pada saat pengeluaran pembayaran sewa gedung, Pemda mengeluarkan uang 30 juta sehingga saldonya tersisa 20 juta. Kita lihat di paling bawah. Nah, dalam penulisan neraca tentu berbeda ya, seperti tadi kalau kita menyewa gedung ya. Menyewa gedung kita akan menulisnya di debit itu sebesar 30 juta. Jadi biaya sewa itu di debit 30 juta. Berarti kita sudah punya di neraca itu membuktikan pembacaannya adalah kita punya jasa gedung ya. Jadi kita sudah punya aset gedung selama 3 bulan yang kita sewa selama sejumlah 30 juta yang berakibat pada pengeluaran kas. Nah, di neraca ditulis di debit. Sedangkan pendapatan sewa tanah sebesar 50 juta itu di kas kita tulis di debit, di neraca kita tulis di kredit ya. Sehingga nanti pendapatannya selisih itu kalau itu misalnya dianggap pendapatan daerah ya itu sebesar 20 juta. Nah, tapi kita menulisnya dalam arus neraca ya, jadi perputaran neraca itu keseluruhan perputaran aset itu adalah 80 juta ya. Nah, di akhir itu sebenarnya seluruh volume usaha itu sebesar 80 juta, sedangkan
pergerakan kas sebenarnya cuma 50 juta ya. Jadi saldo terakhir pergerakannya adalah keseimbangannya adalah 50 juta ya. Nah, kemudian nanti Anda bisa berpraktik ya, melihat contoh-contoh di buku-buku latihan ya yang bisa Anda perdalam ya dalam buku-buku akuntansi, dan juga pada media-media yang tersedia yang menjelaskan tentang latihan akuntansi ya. Jadi pada umumnya akuntansi sektor publik dengan akuntansi sektor privat itu tidak jauh berbeda, cuma nanti redaksinya ya, bagian-bagian yang distressing itu berbeda ya. Bentuk laporannya, alat ukurnya, alat pengukuran kesehatan kerjanya, dan seterusnya ya. Nah, jadi itu saya memberikan contoh tentang kas dan neraca ya. Jadi kalau di kas di kredit ditulis, maka di neraca ditulis di debit ya. Nah, kemudian kita lanjutkan basis kas modifikasian ya. Jadi ini berlangsung berdasarkan Kemendagri 2002. Jadi pada periode itu belum dikenal dengan basis akrual ya. Jadi bagaimana untuk menampung beban-beban utang, kemudian aset-aset, kemudian yang lainnya kalau kita menggunakan basis kas saja. Maka muncullah istilah basis kas modifikasian, yaitu kombinasi basis kas dengan basis akrual. Pada saat itu transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dicatat pada saat uang diterima atau dibayar, sedangkan pada akhir periode dilakukan penyesuaian untuk mengakui transaksi dan kejadian dalam periode berjalan. Meskipun penerimaan atau pengeluaran kas dari transaksi dan kejadian dimaksudkan belum terrealisasi. Oleh karena itu, penerapan basis akuntansi ini menuntut bendahara pengeluaran mencatat transaksi dengan basis kas selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan basis akrual. Jadi kalau memang tidak tercapai, ya realisasinya dikurangi ya. Mungkin kita akan melihat analisisnya, presentasinya mungkin berkurang ya, sehingga itu dimungkinkan dengan basis kas modifikasian. Kemudian belum cukup untuk mengadopsi berbagai entitas ekonomi ya. Maka pada periode 2005 basis kas menuju akrual. Menurut PP nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan, basis kas menuju akrual adalah ketika pendapatan, belanja, dan pembiayaan dicatat berdasarkan basis kas, sedangkan aset, utang, dan ekuitas dana dicatat dengan basis akrual. Oleh karena itu, PP 24 2005 laporan keuangan pemerintah hanya meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan. Ya, ini basis kas sama aja. Sedangkan basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Jadi tetap saja tercantum di dalam catatan ya, apakah itu terrealisasi atau tidak.
Nanti di analisis keuangan itu diceritakan kenapa dia tidak terrealisasi, berapa persen tidak terrealisasi, atau realisasinya melebihi dari perencanaan. Nah, inilah yang sangat mutakhir ketika kita menggunakan berbasis akrual. Penataan keuangan itu akan lebih fleksibel, ya, sehingga tidak menjadi laporan tunggal kalau kita basis kas, ya. Jadi berapa kas yang diterima atau dikeluarkan, tidak memberikan ruang yang luas bagi para perencana keuangan itu untuk melakukan modifikasi dan inovasi di tengah-tengah perjalanan keuangan, ya. Kemudian kita lanjutkan pada basis akrual, ya, yang pada saat ini sudah mulai dan sudah diterapkan, ya, bahkan sudah dibantu oleh teknologi informasi, dirumuskan, ditransformasikan dalam bentuk aplikasi, ya. Berdasarkan PP 71 tahun 2010, pemerintah pusat dan daerah harus menerapkan akuntansi berbasis akrual penuh selambat-lambatnya pada tahun 2015. Nah, sekarang berarti sudah penuh basis akrual, ya. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, dan bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Jadi misalnya kalau peristiwa melakukan perjanjian kontrak kerja, ya, itu kan uangnya belum keluar atau uangnya belum dikeluarkan, ya, tetapi sudah terjadi komitmen, ya, nanti ada akuntansi komitmen, ya. Jadi baru berkomitmen kita sudah mencatatkan nanti akan ada tagihan, ya. Kalau kita sebagai kontraktor maka di buku neraca kita tagihan pada pihak ketiga, ya. Sedangkan di neracanya Pemda, ya, atau pihak ketiga menyebutkan lawan dari tagihan itu apa? Piutang pada kontraktor dan seterusnya. Jadi itu memungkinkan kapan peristiwa itu terjadi sudah dicatatkan dalam bentuk pembukuan keuangan. Jadi pertama kita bisa memastikan keuangan perputaran neraca kita bisa memastikan akhir tahun kita sudah mendapatkan pendapatan sekian rupiah, sehingga kita sudah bisa memprediksi peningkatan gaji pegawai, insentif, perencanaan pembangunan selanjutnya dan seterusnya, ya, berdasarkan komitmen tadi. Karena sudah dipastikan mungkin dalam waktu 6 bulan uang itu akan menjadi kas. Ya, sudah bisa dicicil, dikeluarkan sebagai dana pembangunan ataupun dana penyelenggaraan SDM. Termasuk juga nanti komitmen untuk investasi, ya. Dalam 1 tahun investasi yang masuk dari pusat ataupun investasi yang masuk dari luar negeri atau dana DAK yang direncanakan akan masuk ke APBD kita sudah bisa dibukukan. Jadi komitmen, perjanjian kerja, kontrak kerja dan seterusnya sudah bisa dibukukan. Nah, kemudian oleh karena itu transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa yang dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan pada periode tersebut terjadi. Nah, kemudian laporan keuangan yang wajib dihasilkan pemerintah pusat dan daerah terbagi atas 2 jenis pelaporan, yaitu pelaporan finansial dan pelaporan pelaksanaan anggaran. Pelaporan finansial meliputi neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas. Sementara itu pelaporan pelaksanaan anggaran meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih atau SILPA, ya, pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial diakui berdasarkan basis akrual.
Sedangkan pendapatan belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran diakui berdasarkan basis yang diterapkan dalam anggaran dan pendapatan belanja negara dan daerah, ya. Jadi apakah itu dalam bentuk APBN maupun APBD, ya. Nah, saya memberikan di sini contohnya. Jadi kalau basis akrual itu lebih dipercaya dibandingkan dengan basic kas, menggunakan konsep yang sesungguhnya. Misalnya sewa bayar di muka. Nah, jadi kemudian di kas keluar uangnya, ya. Kemudian karena pemanfaatan dari sewa gedung belum diterima, maka Pemda memanjarkan biaya gedung yang akan diperoleh hasilnya 3 bulan, kemudian dengan membuat jurnal sebagai berikut. Jadi ini baru perjanjian akan ada sewa gedung, gitu ya. Atau sebaliknya, kita yang menyewa gedung, kita sudah keluarkan dalam bentuk kas, tetapi dalam perlakuan pembukuan kita cicil setiap bulan selama 3 bulan itu 10 juta, 10 juta, 10 juta. Ya, jadi sebenarnya kita mungkin nanti pada saat pembayaran itu kasnya keluar 30 juta, kemudian di aktiva kita tulis juga angka itu 30 juta. Jadi neracanya balance. Ya. Artinya kita sudah membayar, tapi kita bayar dengan pinjaman dalam bentuk aktiva, ya. Jadi setiap bulan nanti kita dapat pendapatan dicicil 10 juta, berkurang biaya yang aktivanya berkurang 10 juta. Kemudian 1 bulannya dapat lagi pendapatan 10 juta, dicicil 10 juta, berkurang aktivanya menjadi 20 juta. Akhirnya adalah kita kas itu tertutupi kembali melalui pendapatan selama 3 bulan. Ya, atau sebaliknya ketika kita misalnya sudah dijanjikan keuangan akan mendapatkan pendapatan 50 juta dalam waktu 5 bulan, ya, berarti kita sudah bisa mencicil pembayaran pegawai atau membeli barang seharga 10 juta selama 5 bulan. Ya, jadi kita sudah, meskipun baru komitmen, jadi kita bisa menggunakan kas yang ada untuk sudah melakukan pengeluaran. Itulah kelebihan dari basis akrual, ya. Sehingga lebih fleksibel dalam kita menata keuangan dan berimprovisasi untuk memperoleh pendapatan dan anggaran pembangunan, ya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan akuntansi, teknik akuntansi sektor publik, ya. Jadi akuntansi pemerintah yang merupakan rangkaian pencatatan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, memiliki beberapa teknik di dalam pembukuan atau akuntansi sektor publik. Yang pertama adalah teknik akuntansi anggaran, kemudian akuntansi komitmen, yang ketiga akuntansi dana, kemudian akuntansi kas yang sudah saya jelaskan di atas, dan akuntansi akrual. Bagaimana akuntansi anggaran? Ya. Akuntansi yang aktivitasnya mencatat, menghasilkan, dan mengintisarkan transaksi organisasi sektor publik berdasarkan anggaran pendapatan atau belanja. Dan ini baru perencanaan, tidak ada kas, ya, tidak ada, maksudnya tidak semuanya kas, ya, tapi termasuk juga perencanaan, ya, potensi akan mendapatkan pendapatan, potensi akan mengeluarkan biaya. Sistem pencatatan di dalam akuntansi terbagi menjadi 3 jenis. Ada single entry, double entry, dan triple entry. Ya.
Jadi terdapat anggaran dan realisasi, anggaran tetap dan anggaran fleksibel. Nah, saya jelaskan single entry. Sistem pencatatan single entry sering disebut juga dengan sistem tata buku tunggal. Tata buku pada sistem ini pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Ya, transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran. Pencatatan semacam ini disebut pembukuan dan merupakan bagian kecil dari akuntansi. Nah, ini praktek daripada akuntansi kas ya. Jadi masih single entry. Sistem pencatatan single entry atau tata buku memiliki beberapa kelebihan, sederhana, mudah dipahami. Akan tetapi sistem ini memiliki kelemahan antara lain kurang bagus untuk pelaporan, kurang memudahkan penyusunan laporan, sulit untuk menemukan kesalahan pembukuan yang terjadi, dan sulit dikontrol. Jadi ketika misalnya terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan sengaja maupun tidak sengaja, untuk merinci kembali penyimpangan itu akan sulit kita temukan ya. Jadi ini single entry. Nah, nanti kalau double entry, balancing ini akan terlihat ya di mananya ya. Ternyata pencatatan kasnya sudah bagus, tetapi kenapa tidak balance neracanya ya. Jadi nanti kita akan merunut pada buku-buku bantu yang lain ya. Apakah arus kas, apakah buku jurnal, apakah buku besar ya dari masing-masing transaksi ya. Jadi di situ apakah pendapatan bunga, apakah pendapatan dari pihak ketiga, kita rinci masing-masing punya buku bantu. Terus pengeluaran juga, pengeluaran pajak, pengeluaran pembangunan ya, kemudian pengeluaran pegawai ya, pengeluaran inventaris, belanja langsung atau belanja modal dan seterusnya. Nanti setelah dirunut baru ketahuan kalau kita memakai basis akrual, karena rinciannya akan jelas di situ. Di mana keliru kita menulis ya. Kelemahan sistem entry, single entry, proses penyusunannya lambat, disusun dari subsistem yang terpisah-pisah dan tidak terpadu. Ya. Jadi pembukuannya tidak koheren ya, tidak merupakan satu kesatuan. Ya. Jadi terpisah. Memakai sistem single entry accounting yang tidak lagi memadai menampung kompleksitas transaksi keuangan pemerintah. Karena banyak sekali transaksi atau jenis pengeluaran, jenis pendapatan yang harus ditransformasikan dalam bentuk pembukuan. Nah, kemudian sulit dilakukan reformasi antara subsistem. Kemudian tidak mendasarkan pada akuntansi keuangan pemerintah, tidak dapat menghasilkan neraca pemerintah. Jadi neracanya sudah harus antara potensi uang kas atau potensi akan adanya uang kas itu sudah harus tercatat terlebih dahulu. Sehingga orang di tengah jalan tidak akan mungkin mengelabui ya. Kemarin kok bisa direncanakan seperti ini kok tidak terrealisasi, kemana uangnya? Tapi ketika kita single entry ya, kita tidak akan bisa memprediksi keuangan yang masuk di tengah perjalanan ya. Jadi karena tidak ada di dalam perencanaan, bisa jadi terjadi penyimpangan ya, pemasukan itu tidak dimasukkan ke dalam sistem kas dan neraca laporan pemerintah. Nah, kemudian double entry. Sistem pencatatan double entry atau juga disebut dengan tata buku berpasangan adalah sistem pencatatan di mana transaksi ekonomi dicatat dua kali. Oleh karena itu, pada sistem pencatatan double entry terbagi dua sisi, yaitu debit di sisi kiri dan kredit di sisi kanan. Setiap pencatatan transaksi harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi sebagai berikut. Nah, ini contoh. Misalnya aset
sama dengan utang dan ekuitas. Jadi di sisi aset kita lihat di satu belahan neraca, kemudian di sisi lain penyeimbangnya adalah di sebelah kanan utang dan ekuitas. Kemudian aset dan belanja di sebelah kiri, kemudian di bagian neraca yang lain utang, ekuitas, dana dan pendapatan di sebelah kanan, ya. Pada sistem pencatatan double entry, organisasi sektor publik termasuk pemerintah, transaksi yang berakibat bertambahnya aset akan dicatat pada sisi debit. Sedangkan yang berakibat berkurangnya aset dicatat pada sisi kredit, ya, seperti persamaan tadi. Hal yang sama juga dilakukan dalam mencatat belanja. Sementara untuk utang, ekuitas, dana, dan pendapatan dicatat di sisi debit jika suatu transaksi mengakibatkan berkurang, dan dicatat di sisi kredit jika suatu transaksi mengakibatkan bertambah. Kelemahan yang dimiliki sistem pencatatan single entry menyebabkan pemerintah sebagai salah satu organisasi sektor publik beralih ke sistem pencatatan double entry. Jadi berdasarkan keputusan Menteri 29 tahun 2002 yang kemudian ditetapkan PP 24 tahun 2005 mengenai standar akuntansi pemerintahan, sistem pencatatan yang resmi digunakan sejak itu. Jadi sistem pencatatan double entry. Nah, bagaimana yang triple entry? Sistem pencatatan triple entry adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan double entry ditambah dengan pencatatan buku anggaran. Jadi sementara sistem pencatatan double entry dijalankan oleh pemerintah, pejabat penata usahaan keuangan atau PPK, satuan kerja pemerintah daerah atau PD, maupun bagian keuangan atau satuan kerja pengelola keuangan, ya. Jadi juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran sehingga pencatatan tersebut berefek pada sisa anggaran. Jadi pada satu pembukuan kita mencatatnya double entry. Kemudian uang yang kita keluarkan ini juga dicatat di pembukuan organisasi yang akan kita ajak menggunakan uang tersebut, ya. Jadi seperti tadi pihak ketiga juga mencatat keuangan kita. Jadi kita misalnya kalau punya komitmen kontrak kerja, ya, di pembukuan kita sudah tercatat, pada pihak ketiga yang kita ajak kerjasama juga mencatat di sini sebagai piutang, di sana sebagai tagihan, ya, sehingga kemungkinan untuk penyimpangan ini akan sangat kecil terjadi. Ya, jadi itu yang disebut triple. Ya, jadi berlapis-lapis pencatatannya. Ya, jadi di satu sisi bendahara punya pengeluaran keuangan sendiri, catatan anggaran sendiri, kemudian secara umum bagian keuangan juga punya neraca untuk mengontrol setiap unit-unit yang mengeluarkan keuangan. Nah, ini triple entry. Sehingga nanti saudara sebenarnya untuk melakukan penyimpangan dan pemeriksaan terhadap penyimpangan keuangan itu sebenarnya kalau sudah memakai sistem double entry, bahkan triple entry ini akan sangat mudah ditelusuri kalau mau, gitu ya. Tetapi kalau sudah terjadi pemufakatan penyelewengan dana keuangan atau pemufakatan jahat, maka neraca itu akan sulit ditelusuri. Ya, contohnya misalnya kalau kita memanggil akuntan publik, maka seluruh transaksi keuangan kita harus terbuka sehingga akuntan publik dapat mengetahui semua transaksi dan informasi keuangan dan juga kesalahan-kesalahan kita di dalam menulis neraca. Sehingga nanti dari pekerjaan akuntan publik itu akan ada perbaikan-perbaikan tentang keuangan atau transaksi keuangan kita. Kemudian kita lanjutkan dengan akuntansi komitmen. Perikatan berupa perjanjian yang sudah saling disepakati dan tidak boleh dibatalkan sepihak dan pasti dilaksanakan bila syarat disepakati bersama
dipenuhi. Akuntansi yang mengakui dan mencatat pada saat order dikeluarkan. Jadi kalau misalnya kita sudah ada perjanjian atau pejabat penanda tangan komitmen atau penjabat komitmen ini, itu ada konsekuensi akan terjadi transaksi keuangan. Kalau dia batal, maka dia akan kena denda. Ya, jadi harus terjadi transaksi keuangan, ada sanksi ya yang bisa tercatat dalam pembukuan ya, sehingga kita bisa mengoreksi para pihak-pihak yang telah melakukan kontrak atau komitmen terhadap kita. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan tujuannya adalah untuk mengendalikan anggaran, mengingatkan pada komitmen yang telah disepakati untuk alat kontrol bagi bank Pemda yang bersangkutan dalam mengelola aktiva dan kewajiban, termasuk di dalamnya pengelolaan alat likuid untuk memenuhi kewajiban yang diperkirakan akan terjadi beberapa hari atau bulan yang akan datang, yang akan dikaitkan dengan tagihan yang akan diterima. Nah, misalnya akuntansi komitmen ya. Jadi fasilitas pinjaman yang diterima, fasilitas kredit yang diberikan, kewajiban pembelian kembali aktiva bank yang dijual dengan syarat repo, ya, letter of credit yang tidak dapat dibatalkan, akseptasi wesel impor atas dasar LC atau berjangka, 6 transaksi valuta asing tunai yang belum diselesaikan, transaksi berjangka valuta asing yang masih berjalan. Jadi bentuk-bentuk komitmen ini sudah bisa dicatatkan dalam pembukuan kita ya. Contoh lain yang sederhana. Misalnya bendahara memesan 2 buah almari dengan harga 2 juta per almari. Ketika faktur pemesanan dikirim, maka pencatatannya adalah almari 4 juta, pesanan kepada toko 4 juta, semua ditulis di situ. Padahal baru memesan ya. Kemudian selanjutnya pesanan tersebut telah diterima, maka pencatatannya menjadi pesanan pada toko 4 juta, utang pada toko 4 juta. Jadi kembali perubahan pencatatan ya. Nah, kemudian contoh lain terkait dengan tadi ya, wesel, kemudian penjualan sport palace, forward palace ya. Jadi ini baru prospek ya. Jadi baru prospek akan kita dapatkan keuangan itu, sehingga di sebelah kanan ada kewajiban, fasilitas KYD dan seterusnya sekian, kemudian tagihan di sebelah kiri sehingga menghasilkan 125.000 ya. Sedangkan potensi dari tagihan itu di sebelah kanan akan terjadi pengeluaran atau kewajiban sebesar Rp839. Sehingga jumlah tagihan bersih yang akan kita peroleh nanti adalah 124.232 dan seterusnya. Jadi ini baru komitmen ya, kita sudah bisa mencatatkan dalam buku laporan. Akuntansi komitmen adalah sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat order dikeluarkan. Akuntansi komitmen dapat digunakan bersama-sama dengan basis kas dan basis akrual. Tujuan utama akuntansi komitmen, apa yang menjadi tujuannya? Adalah untuk pengendalian anggaran, karena manajemen perlu mengetahui berapa besar anggaran yang dilaksanakan jika dihitung berdasarkan order yang telah dikeluarkan. Akibat komitmen terkadang hanya menjadi subsistem dari sistem akuntansi utama yang dipakai organisasi. Akuntansi komitmen mengakui transaksi ketika organisasi melakukan transaksi tersebut. Jadi misalnya kalau komitmennya itu terus hanya komitmen tidak jadi, itu katakanlah begitu, maka dia tetap hanya tercatat sebagai transaksi. Jadi bisa dianalisis dalam perencanaan anggaran berikutnya, kita tahu ada potensi yang belum terrealisasi, kenapa.
Oh, karena musim pandemi, maka kita pada saat musim normal kita akan jajaki potensi ini jangan sampai hilang. Itu juga keuntungannya, sehingga potensi-potensi yang kita miliki untuk mendapatkan pendapatan itu bisa kita baca historisnya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan akuntansi dana. Akuntansi dana merupakan sistem akuntansi di sektor publik yang dikembangkan dari basis kas dan proses pengendalian anggaran. Sebenarnya ini asalnya dari akuntansi swasta ya. Teori akuntansi dana pada awalnya dikembangkan oleh Peter untuk tujuan organisasi bisnis ya. Pada waktu itu melihat bahwa antara perusahaan pribadi dengan perusahaan badan memiliki beberapa kelemahan, yaitu perusahaan perorangan kurang menguntungkan dibandingkan dengan perusahaan yang dimiliki publik ya atau PT, dan adanya kesalahan dalam memahami makna entitas. Jadi ketika perusahaan pribadi itu seluruh sistem itu, seluruh potensi itu dianggap milik pribadinya, bukan milik usahanya, sehingga banyak orang yang menganggap keuntungannya itu adalah keuntungan pribadi, bukan keuntungan dagangan atau usaha yang harus dikembangkan sehingga bisa dibelanjakan seenaknya kan gitu ya, sehingga tidak ada proses saving. Meskipun kita perusahaan milik pribadi, dagangan milik pribadi, harus menggunakan basis dana akuntansi dana ini. Jadi misalnya kalau dapat untung dibagi 3, 1 dibelanjakan, 1 untuk mengembangkan usaha, 1 dipakai untuk cadangan modal. Nah ini persoalan-persoalan yang tidak dipahami sebagai pengusaha pribadi. Sedangkan kalau perusahaan persero itu sudah jelas aturannya, sehingga sudah ada bagian-bagian itu, sehingga lebih untung mendirikan usaha secara patungan atau persero karena pembukuannya sudah berbasis akrual. Oleh karena itu, Vetter berpendapat bahwa report unit harus diperlakukan sebagai dana dan organisasi harus dilihat sebagai satu dana atau satu rangkaian dana. Hal ini berarti jika suatu organisasi dilihat sebagai suatu rangkaian dana, maka laporan keuangan organisasi tersebut merupakan penggabungan atau konsolidasi dari laporan keuangan dana yang menjadi bagian organisasi. Nah, akuntansi dana ini berhubungan dengan dana-dana yang digunakan untuk mendanai pengeluaran organisasi yang sifatnya nirlaba misalnya, termasuk dana belanja digunakan untuk membelanjai berbagai kegiatan pemerintah berkaitan dengan fungsi pemerintahan umum melalui satu atau lebih jenis dana. Sumber dana dari pihak luar dengan persyaratan penggunaan dana. Jadi kalau misalnya ada titipan dana bencana ya, itu kan ditulis di mana? Di pendapatan atau di hibah ya. Jadi kalau kita catat tersendiri, ya, boleh ini bantuan dana, tidak usah dimasukkan ke neraca. Kita buatkan catatan sendiri. Tapi dari potensi seluruh anggaran yang ada di pemerintah daerah, mereka akan tidak terlihat. Sehingga nanti padahal dana yang dititipkan itu digunakan di wilayah kita, sehingga tidak terlihat, tidak tercatat investasi yang berkembang di daerah meskipun akibat bencana ya. Misalnya sumbernya dari pihak luar dengan persyaratan penggunaan dana atau yang lain, misalnya investasi bersyarat dan seterusnya ya, sehingga itu berpotensi untuk memberikan pertumbuhan ekonomi di daerah, berpotensi untuk memberikan multi efek di daerah ya. Mestinya seluruh uang-uang yang masuk ke daerah kita tercatat dalam pembukuan daerah ya. Jadi tidak, misalnya kan sering sekali ada bantuan-bantuan itu langsung ke penduduk dari luar negeri, langsung ke desa ya. Itu mestinya tercatat semuanya, sehingga berapa sih potensi pengembangan pembangunan di daerah kita. Jadi itulah fungsinya akuntansi dana, mencatat dana-dana yang memang sebenarnya dalam perencanaan anggaran itu kita tidak merencanakan. Jadi kalau bencana tiba-tiba ada bantuan dari luar, itu harus dineracakan semua, sehingga potensi-potensi itu tercatat
bisa jadi pembelajaran publik ke depan. Jika terjadi bencana seperti ini, segini biayanya, segini proses untuk recovery dan seterusnya. Itu masuk dalam sistem neraca daerah. Ya. Kemudian rumah sakit menggunakan dana para donatur, ya. Kemudian Pemda menggunakan CSR untuk pembangunan tertentu, dana bantuan pusat untuk bencana dan seterusnya. Itu contoh-contohnya ya. Rumus akuntansi dana aktiva sama dengan kewajiban ekuitas dana. Sistem akuntansi pemerintah direncanakan, diorganisasikan dan dioperasionalkan atas dasar dana. Akuntansi pemerintah sama dengan akuntansi dana. Jadi dana kesatuan fiskal atau kesatuan akuntansi yang berdiri sendiri dengan satuan perangkat rekening yang saling berimbang untuk membukukan kas dan sumber lainnya bersama dengan utang, kewajiban, cadangan, dan hak milik yang disisihkan dengan maksud untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau pencapaian tujuan tertentu sesuai dengan peraturan ketentuan pembatasan yang ada. Jadi itulah beberapa teknik yang bisa digunakan untuk melakukan pembukuan atau akuntansi standar akuntansi pemerintahan. Mudah-mudahan penjelasan ini nanti dapat menjadi bahan untuk pembelajaran saudara untuk melatih soal-soal atau memahami tentang teknik-teknik akuntansi di sektor publik. Sekian dan terima kasih.